lagu terbaru dari aku yang judulnya Masih, dan juga web series aku yang pertama kali selama aku hidup ya lah ya. Ini adalah kali pertama aku bikin web series 3 episode dan bisa ditonton di YouTube Rosa Official. Judulnya Masih Cinta Terbaik. Jadi hari ini tuh ada dua apa namanya launching. Dan seneng banget teman-teman, makasih udah meluangkan waktunya. Tadi udah nonton trailernya juga, udah dengerin lagunya. Lagu Masih ini diciptakan oleh Yovie Widianto dan Nino Kayam dan sudah bisa didengarkan di seluruh digital platform kesukaan kamu. Pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini apa? Lagu ini bercerita tentang gagal move on, yang which is kayaknya banyak orang yang mengalami itu, gagal move on. Jadi dia bilang masih, kata-kata masih itu kan kayak masih sisa gitu, kayaknya masih ada sisa perasaan. Jadi rapnya aja, aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Meskipun mereka udah pisah, tapi mereka masih punya rasa untuk satu sama lain. Untuk Menjiwai pengalaman di mana? Iya, bener ada yang pengalaman kali ya. inspirasi nih kita inspirasi. Jujur atau nggak usah ya? Jujur teh. Jadi 2 tahun yang lalu tuh aku sama Mas Yovie bikinin lagu ini buat aku. Dia bilang kayak mau bikin kayak apa. Terus aku bilang aku pengen dong dibikinin yang liriknya itu ada kata-kata masihnya. Jadi kayak sekarang tuh kayak kok aku masih begini, kok perasaan aku masih sama, kok pikiran aku masih sama gitu terhadap seseorang kayak gitu yang memang udah nggak bareng-bareng lagi gitu. Dan dibikinin lah sama Mas Yovie untuk konser aku The Journey of Dancing Years. Dan 2 tahun berlalu, tapi karena proyek aku lumayan banyak jadi bertumpuk banget proyeknya, jadi lagu Masih ini baru keluar sekarang. Tapi itu kan 2017 nih, Iya. sekarang masih Masih lupa terus baru jadi artis. Jadi apa namanya masih kayak perasaannya kayak untungnya tuh udah enggak sekarang kalau buat aku pribadi. Tapi kalau orang lain kan yang baru dengar dan lagi mengalami itu kan pasti banyak. Gitu, nggak usah nanya orangnya, kagak kenal juga. Oke, terus kan tadi tuh di depan tuh kayaknya orang-orang kerja sama Theo Rosa menaruh ekspektasi besar Iya, banget iya. kayak Theo Rosa tuh pasti sukses. amin. Beban di situ. Beban Sampai tadi mulus segitu. gue. Begitu didengerin ketika dari kotak-kotak bilang gitu aku mulus rasanya kayak Rosa akan sukses. Amin ya Allah, amin. Tapi ya anggapan aja itu semua doa ya, mudah-mudahan bisa selalu memberikan karya-karya terbaik aku dan disukai sama banyak orang. Amin. Dan juga ini adalah proyek pertama aku buat label aku sendiri, yaitu Inspire. Nama labelnya adalah Inspire dan di situ ada manajemennya juga. Jadi aku bikin memang untuk nantinya label ini bisa menaungi banyak penyanyi-penyanyi yang baru-baru, terutama aku pengennya nyari talent-talent yang baru yang berbakat, yang aku rasa aku bisa menilai gitu, oh ini kira-kira dia punya aura bintang nggak ya, kayak gitu. Terus bikin lagunya tuh harus yang kayak gimana biar bagus gitu. Jadi ini adalah salah satu proyek aku yang akan mudah-mudahan bisa sampai ke juga. Tapi teteh kalau setiap membuat lagu baru memang ada inspirasi dari pengalaman pribadi atau gimana? Sebetulnya nggak selalu sih, Kamera karena kalau selalu begitu kan agak bingung juga nyari pengalamannya. Tapi yang jelas aku biasanya dengerin pengalaman teman-teman juga, ataupun misalnya pengalaman dari film ataupun segala macam bisa dijadiin inspirasi. Teteh ini kan 25 tahun berkarir. Kurang lebih ya kayak 30. Hampir 30. Ini nggak sih pasti dikali ya 96 ya kalau itu 95 dan nada-nada juga. Terus hari ini nggak sih dikali ikut tetes selama ini ya. Lika-likunya apa ya? Ya pasti sih aku enjoy banget, sungguh nggak berasa 20 tahun itu berlalu seperti cepet banget aja gitu. Dan lagu-lagu aku sampai sekarang disukain sama, malahan sekarang anak-anak kecil aja, masih anak SMP, anak SD, apalagi karena lagunya banyak diputar di sinetron gitu, jadi anak kecil aja tahu lagu Hati Yang Kau Sakiti gitu misalnya. Meskipun mereka nggak ngerti, tapi mereka tahu nyanyinya, mereka tahu Rosa. Dan kebetulan juga lagu-lagu
lagu-lagunya alhamdulillah lagu-lagu aku banyak diputar banyak di download di streaming sama pecinta musik Indonesia, tentu di Spotify, di Joox, di iTunes, di Langit Musik aku ada di jajaran yang paling atas yang paling banyak di streaming gitu. Jadi buat aku kayaknya nikmat aja sih, nikmat banget mengarungi perjalanan karir selama ini, dan setiap lagu yang aku keluarin tuh kayaknya buat aku tuh kayak lagu kayak karir baru terus gitu, kayak ini lagu baru sih gitu. Kalau dipikir-pikir kan lagu aku banyak, tapi setiap aku ngeluarin sesuatu tuh kayak baru aja buat aku gitu. Kayak gimana sih rasanya promosi, abis ini aku mau promo ke radio gitu, abis ini aku mau nyanyi lagu ini di TV kayak gitu terus, jadi kayak berasa pertama terus. Kenapa sih lagu ini lama banget prosesnya ini? Oh iya, nah, lagu ini refnya dibikin tahun 2017, rekamannya tahun 2018, dan dirilisnya tahun 2020 awal. Rekamannya 2019 malahan, tapi bikin lagunya, liriknya 2018 juga. Jadi karena project aku lumayan ngantri gitu, jadi ada project kayak tahun lalu aku bikin support untuk soundtracknya Susi Susanti, film Susi Susanti, dan habis itu aku keluarin lagi Tegar 20 tahun atau Tegar 2.0 dan konser gitu. Jadi panjang banget kerjaannya, harus ngantri, dan akhirnya awal tahun ini aku rasa ini adalah yang terbaik, waktu yang terbaik untuk keluarin single terbaru dari aku. Teh sudah berkarir selama berpuluhan tahun. Daun yang paling hal yang paling diingat apa sih, mungkin dari apakah kerja keras Teteh gitu sama yang paling diingat? Paling diingat apa ya, kayak mungkin banyak lah pastinya ya. Awal karir aku juga masih ingat, dulu misalnya aku juga masih kayak naik panggung aja masih deg-degan gitu, sekarang kayak udah makan aja gitu, kayak oh ya udah naik panggung ya sekarang udah gitu. Dan semuanya sih kayaknya lebih cenderung ke yang menyenangkan. Ya. Kelimatan dari Nino yang membuat lirik PA itu, apakah Iya. salah satu bentuk kejar Dewaca bisa diterima pendengar juga? Karena kan Nino pencipta banyak lagu-lagu anak muda. Iya benar. Apa ya, gimana ya, Mas Yofi sama Nino juga udah kerja sama aku, juga sama Nino udah berkali-kali kayak bikinin aku apa gitu lagu yang gimana. Terus akhirnya pada satu ketika aku pikir siapa yang Mas Yofi ya kita bikin liriknya. Mas Yofi kan gampang aja sebetulnya bisa bikin lirik kapanpun juga, tapi kayak lagunya Mas Yofi di aku juga ada beberapa, jadi pengen sesuatu yang berbeda aja. Dan yang belum pernah itu adalah aku dibikinin lirik sama Nino gitu. Dan Nino tuh teman aku, teman deket juga, jadi kayak no gue punya cerita nih gini udah itu aja, dan dibikinin lirik lah sama Nino gitu. Nah, kalau untuk miniseries sendiri sejauh apa sih keterlibatan? Oke. Ini adalah sesuatu yang baru, minta doanya buat teman-teman semua. Aku membuat membuat web series 3 episode, judulnya Masih Cinta Terbaik. Nanti lagunya aku sendiri, lagu Masih akan ada di episode kedua, insya Allah tanggal 11 ini. Dan kenapa aku bikin web series? Karena aku suka banget drama Korea, sedikit banyak orang tahu. Jadi kayaknya ada satu keinginan di dalam diri aku, kayak aku pengen bikin ceritanya begini gitu, ngarang sendiri, terus kayak gitu pemainnya aku pengennya begini begitu gitu. Jadi akhirnya aku bikin web series itu, dan aku jadi bertindak sebagai executive producer. Insya Allah abis ini aku akan bergandengan lagi dengan sebuah media yang cukup populer dan besar gitu, dan nanti akan ada project selanjutnya untuk kayak short movie lainnya. Susah deh karena ini baru aku belajar lagi. Kontennya apa aja sih? Banyak. Sebelah tanggal 11. Video klip tanggal 11. Ada di web series. Udah vlog Belum ya? Udah belum? Web series ini Baru 9 menit. Baru 9 menit. Baru 9 menit, Mbak. Bagus banget, Teh. Baru 9 menit. Baru 9 menit, baru 15 menit. Kan di itu. Jadi web series ya. Web series ini aku bekerja sama namanya MAV. MAV ini yang biasa membuat
short movie untuk view. Dan skripnya sendiri dikerjakan oleh Wahana Kreator Indonesia yang bikin Dua Garis Biru, terus apalagi ya, kemarin Dilan, ada apalagi lah, banyak kayaknya kalau untuk Wahana ya. Terus kerjasama itu jadinya karena mereka udah profesional dan hebat-hebat semua, jadi aku belajar banyak aja bagaimana caranya, ternyata ada castingnya harus gimana, yang harus disesuaikan dengan karakter. Terus bolak-balik kayak aku baca skripnya, aku minta diperbaiki dialognya. Terus kayak aku pengen memasukkan tagline-nya Tiket.com misalnya kayak hidup itu hidup yang indah itu perlu tiketnya gitu. Jadi beneran kayak kalau kita pengen sesuatu yang indah tuh pasti harus ada jalannya dulu untuk menuju itu gitu. Dan itu aku masukin ke web seriesnya, nyari sponsor, terus udah gitu nyari banyak lah, pokoknya banyak hal yang aku Ya nggak apa-apa. pelajari lagi. Jadi aku kayak berasa harus baru dalam dunia ini. Enggak, aku kan nggak pede. Nggak belum coba teh. Iya ya, nextnya aku coba. Tapi udah ada project belum? Banyak kan nawarin aku main film, apa segala macam banyak banget. Cuman aku masih sampai saat ini sih belum. Jadi nagih teh. Nagih pengen bikin lagi, seru ternyata, seru banget.